Nah, ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari syariat Islam. Akan tetapi apakah seluruh syariat Islam dipelajari di dalam bidang kajian ini? Saya sudah jelaskan bahwa ajaran Islam ada dua jenis. Yang pertama, ajaran-ajaran yang bersifat teoritis, dan yang kedua, ajaran-ajaran yang bersifat praktis. Ajaran-ajaran yang bersifat teoritis itu adalah ajaran-ajaran Islam tentang segala sesuatu yang harus kita ketahui. Di dalam bagian ini secara langsung tidak ada perintah atau larangan tertentu. Walaupun ajaran ini menjadi dasar bagi perbuatan-perbuatan tertentu. Contohnya adalah ajaran tentang apakah Tuhan itu ada. Tuhan itu sifatnya seperti apa? Bagaimana hubungan antara Tuhan sebagai pencipta dengan makhluknya? Kemudian apakah Tuhan harus mengutus nabi dan rasul? Jika iya, bagaimana ciri atau sifat dari para rasul ini? Apa perbedaan rasul dengan manusia-manusia yang lain? Apakah akhirat itu ada? Bagaimana kondisi manusia di akhirat nanti? Nah, Anda bisa perhatikan, di dalam pertanyaan-pertanyaan tadi semuanya bersifat teoritis. Artinya dia tidak memerintahkan lakukan ini atau melarang jangan lakukan ini, gitu. Walaupun pengetahuan-pengetahuan tadi itu menjadi dasar bagi perbuatan-perbuatan manusia, gitu. Kemudian yang kedua, yang merupakan ajaran praktis adalah ajaran-ajaran yang memuat perintah dan larangan secara langsung, atau di dalam ajaran yang diberikan oleh Islam itu ya secara implisit sudah terkandung perintah dan larangan. Ini akan lebih jelas dengan penjelasan berikutnya dan contoh-contohnya. Ajaran praktis dalam ajaran Islam itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah akhlak dan yang kedua adalah fikih. Akhlak adalah ajaran Islam yang bersifat praktis yang berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh hati atau jiwa kita. Jadi perbuatan juga, tapi yang berbuat adalah hati, sehingga ini tidak langsung terlihat. Nanti bisa dilihat oleh pertanda-pertandanya. Misalnya seseorang harus jadi orang yang pemberani. Nah, jiwanya atau hatinya harus pemberani, tidak boleh penakut. Harus dermawan, tidak boleh pelit. Harus setia, tidak boleh khianat. Itu adalah sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan hati yang dibuktikan oleh perbuatan tubuh. Tapi mula-mula dia ada di dalam hati. Kemudian ajaran Islam yang bersifat praktis jenis kedua adalah fikih. Ini adalah ajaran-ajaran tentang apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota tubuh kita. Mulai dari indera yang 5, kaki, tangan, dan yang lain-lain. Nah, fikih ini terbagi menjadi dua macam. Ada yang mahdhah, artinya yang murni mengikuti pedoman dari Allah, seperti sholat fardu itu rokat-rokatnya sudah ditentukan. Zakat itu juga sudah ditentukan.
puasa wajib, bulannya atau waktunya sudah ditentukan, caranya juga sudah ditentukan. Begitu juga haji, manasiknya sudah tertentu. Murni kita mengikuti apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ibadah ghair mahdhah. Artinya ajaran Islam hanya memberikan pedoman-pedoman umum, prinsip-prinsip yang mendasar tentang bagaimana sesuatu harus dilakukan atau bagaimana sesuatu harus dihindari. Sementara rinciannya itu diserahkan kepada umat manusia untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti perkembangan teknologi, perkembangan sosial, dan yang lain-lain. Misalnya ajaran Islam tentang pernikahan dan membangun keluarga. Ajaran Islam tentang relasi-relasi ekonomi, tentang bagaimana mengatur masyarakat atau politik, dan tentang bagaimana melindungi masyarakat dari para pelanggar hukum. Jadi ada hukum keluarga, ada hukum ekonomi, hukum pidana perdata, dan ada hukum politik dalam Islam. Jadi ringkasnya lagi, apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam adalah kajian tentang ajaran Islam yang bersifat teoritis. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita perlu mengetahui bahwa ilmu kalam ini ada banyak sebutannya. Yang pertama adalah ilmu akidah atau ilmu keyakinan. Alasannya disebut ilmu akidah karena ia membahas keyakinan-keyakinan atau akidah yang harus dimiliki atau diketahui oleh setiap muslim. Ilmu kalam disebut juga ilmu tauhid. Tauhid artinya mengesahkan. Itu disebut demikian karena di antara akidah Islam atau yang biasa kita kenal dengan rukun iman, mempercayai Allah dengan sifat esaknya, artinya mentauhidkan Allah, adalah keyakinan yang paling penting. Ilmu kalam disebut juga dengan usuluddin. Usul artinya dasar-dasar, din artinya agama. Jadi karena dia bersifat teoritis, maka dia seperti pondasi bagi rumah, seperti akar bagi pohon. Dia tidak terlihat, tapi sangat penting. Anda tidak bisa membangun rumah persegi 4 jika pondasinya Anda buat dalam bentuk segitiga atau lingkaran. Sesuai dengan pondasi yang ada, seperti itu juga rumah bisa dibangun atau didirikan. Ilmu kalam disebut juga dengan fikih akbar, fikih yang terbesar. Sebagai bandingannya, ajaran fikih yang lain mulai dari toharoh, sholat, sampai dengan jinayah, siasa, hukum pidana dan perdata Islam, walaupun itu yang paling banyak dipelajari, paling banyak dikembangkan di masyarakat, itu disebut sebagai fikih asgor, fikih yang kecil. Fikih yang besarnya atau pemahaman yang paling besar, paling mendasar, mengakar, itu adalah ilmu kalam atau akidah dan tauhid ini. Dia disebut juga dengan teologi. Logi artinya kata-kata atau pembahasan atau teori gitu. Pengetahuan. Theos artinya ketuhanan. Jadi teologi adalah ilmu tentang ketuhanan. Seperti biologi, ilmu tentang makhluk hidup. Kemudian disebut juga dengan ilmu keyakinan.
Ya karena dia membahas apa yang harus kita yakini. Dan ilmu ini disebut sebagai ilmu kalam. Ada beberapa pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan karena kalamullah, artinya bagaimana firman Allah, merupakan salah satu tema yang terpenting selain tadi tentang tauhid, atau tema yang paling banyak mendapatkan perhatian, yang paling viral kalau dengan bahasa sekarang pada awal sejarah ilmu kalam. Jadi dulu leluhur kita, para umat Islam, generasi-generasi awal, di antara tema yang paling banyak mereka perbincangkan adalah kalamullah. Allah bisa berbicara. Bagaimana berbicaranya Allah itu? Al-Quran adalah kalamullah. Bagaimana hubungan antara Al-Quran dengan Allah? Kemudian saudara-saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu juga saya sudah membahas bahwa ada banyak mazhab kalam, seperti ada banyak mazhab fikih. Mazhab fikih diantaranya mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, serta mazhab Ja'fari yang biasa diamalkan oleh para penganut akidah Syiah. Sedangkan mazhab kalam diantaranya Ahlus Sunnah, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Karamita, dan Wahabiyah. Masih banyak mazhab-mazhab yang lain ya, baik dalam fikih maupun di dalam ilmu kalam. Nah, jadi dari sini Anda sudah bisa mengetahui apa perbedaan antara fikih dan ilmu kalam. Baik, sekarang saya minta tolong pada Anda untuk menyetop dulu video ini dan memberikan komentar di bawahnya. Berikan contoh pertanyaan fikih dan pertanyaan ilmu kalam. Jadi apa pertanyaan yang dibahas dalam fikih dan apa pertanyaan yang dibahas dalam ilmu kalam. Berikan contoh-contohnya. Kemudian berikan contoh perbedaan pendapat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, baik di dalam masalah fikih maupun di dalam masalah ilmu kalam. Tadi sudah ada contoh pertanyaannya, lantas coba Anda berikan bagaimana contoh perbedaan menjawab pertanyaan itu yang sudah terjadi di kalangan para ulama. Dan coba Anda pikirkan ungkapan berikut ini, apakah benar atau salah jika diucapkan seseorang, dia itu sholat subuhnya nggak kunut, jadi dia beda keyakinan dengan saya. Atau ya sudah, masing-masing dengan keyakinannya sendiri. Misalnya dalam itu diucapkan misalnya tentang sholat tarawih, mau 8 rakaat atau 20. Berdebat, lantas karena tidak ada kesepakatan, dikomentari dengan seperti itu. Ya sudah, itu kan masing-masing pegang keyakinannya sendiri. Itu ungkapan tersebut menurut Anda benar atau salah?